Halo. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa soal materi geografi kelas 12. Yang pertama tentang interaksi keruangan desa dan kota. Apa aja soal-soalnya? Nih, berikut soal yang pertama. Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi merupakan kota satelit bagi kota Jakarta, daerah penyangga yang secara fungsional sebagai penyangga bagi daerah pusat yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, Jabodetabek disebut sebagai wilayah A. Wilayah nodal, B. Wilayah formal, C. Wilayah homogen, D. Wilayah perencanaan, E. Wilayah pengelolaan khusus. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki kegiatan yang saling berkaitan atau berhubungan antara daerah inti atau pusat dengan daerah belakang atau hinterland. Salah satu contohnya yang ada di Indonesia adalah wilayah Jabodetabek, yaitu Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Soal kedua, beberapa interaksi desa kota dapat menyebabkan dampak negatif bagi desa dan kota. Contoh dampak negatif bagi kota yaitu meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dampak negatif tersebut terjadi karena interaksi desa kota berupa A. Bertambahnya penjualan barang dari kota ke desa, D. Tingginya arus urbanisasi karena faktor ekonomi, C. Berkurangnya jumlah tenaga kerja di perkotaan, D. Terjadi alih fungsi lahan pertanian secara drastis, E. Bertambahnya arus keluar karena polusi udara. Jawabannya adalah B. Tingginya arus urbanisasi karena faktor ekonomi. Nah, kenapa? Tingginya arus urbanisasi karena permasalahan ekonomi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan diri atau skill. Nah, sehingga banyak penduduk desa yang tidak mempunyai pekerjaan walaupun sudah pindah ke kota, yang akhirnya akan menambah angka kemiskinan di kota tersebut. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Beberapa potensi desa Mekarsari mampu dikembangkan secara optimal. Salah satunya, desa Mekarsari dijuluki sebagai desa perajin tenun. Tenun yang dihasilkan penduduk desa Mekarsari dipasarkan hingga mancanegara. Pada tahap perkembangan desa, desa Mekarsari tergolong sebagai desa A. Swakarya, B. Tradisional, C. Swadaya, D. Modern, E. Swasembada. Jawabannya adalah E. Kenapa? Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam beserta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Oke, soal keempat. Perkembangan pertumbuhan kota setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berbeda seiring dengan berjalannya penggunaan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pembangunan gedung bertingkat dalam waktu singkat di beberapa kota besar. Adapun tahapan pertumbuhan kota menurut Lewis Mumford adalah A. Geopolis stage, necropolis stage, megapolis stage, polis stage, tyrannopolis stage, dan metropolis stage. B. Necropolis stage, megapolis stage, metropolis stage, geopolis stage, tyrannopolis stage, dan polis stage. C. Geopolis stage, polis stage, metropolis stage, megapolis stage, tyrannopolis stage, dan necropolis stage. D. Necropolis stage, megapolis stage, metropolis stage, geopolis stage, polis stage, dan tyrannopolis stage. Dan yang terakhir, E. Necropolis stage, megapolis stage, metropolis stage, polis stage, tyrannopolis stage, dan geopolis stage. Jawabannya adalah C. Kenapa? Perkembangan pertumbuhan kota menurut Lewis Mumford adalah sebagai berikut. Yang pertama, geopolis stage, yaitu desa yang kehidupannya berbasis pada sektor agraris. Artinya desa tersebut sedang mengalami perubahan dari desa ke kota. Yang kedua adalah polis stage, yaitu sudah muncul spesialisasi mata pencaharian dan mekanisme pertanian. Yang ketiga, metropolis stage, yaitu puncak perkembangan kota sebagai tempat kehidupan.
Yang keempat, megapolis stage, di mana kota sudah mulai menunjukkan tahap penurunan fungsi kota karena adanya berbagai masalah sosial dan lingkungan. Yang kelima, ada tyrannopolis stage, yaitu di mana situasi kota memburuk karena situasi politik dan kekacauan di mana-mana. Yang keenam, yaitu necropolis stage, yaitu di mana sebuah kota mencapai tahap akhir dan masyarakat mulai meninggalkan kota tersebut atau disebut juga dengan kota mati. Nah, soal terakhir, nomor 5, yaitu salah satu teori yaitu teori konsentris yang dikemukakan oleh Ernest Weber Jess menunjukkan bahwa pada angka 2 dan angka 4 merupakan zona A. Transisi dan zona pemukiman pekerja, B. Transisi dan golongan menengah, C. Daerah pusat bisnis dan penglaju, D. Golongan menengah dan penglaju, E. Daerah pusat bisnis dan pemukiman pekerja. Jawabannya adalah B. Transisi dan golongan menengah. Nah, kita bisa lihat gambar di samping bahwa itu adalah gambar dari teori konsentris, di mana zona pertama yaitu Central Business District atau pusat kegiatan. Sedangkan zona kedua yaitu zona peralihan antara perdagangan menuju ke permukiman masyarakat. Zona ketiga adalah zona permukiman kelas pekerja atau kelas buruh. Sedangkan zona keempat yaitu pemukiman kelas menengah. Dan zona kelima itu adalah zona penglaju atau peralihan dari permukiman ke pertanian. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.